Halo para tetangga, jadi sepertinya kalian udah tahu ya kalau beberapa waktu yang lalu Rizzo tuh sempat mengatakan sesuatu yang ia tahan sejak lama. Ia bukannya tidak mau fokus di nyanyi, hanya saja dia memang miskin dan tidak terpilih oleh perusahaan, dan mungkin di masa depan adalah waktunya untuk bersinar. Mari kita ngomongin ini dari sisi fans Hololab ya. Seperti biasa, disclaimer, omongan aku tuh murni pendapat pribadi dan 100% nggak sepenuhnya benar dan bisa jadi salah. Tetapi aku terbuka untuk ruang diskusi di kolom komentar seperti biasa. Seperti yang kita tahu ya, Rizzo memiliki bakat yang bagus dalam hal nyanyi, nggak perlu kita ragukan. Setiap ia nampil di Holofest ataupun event resmi Hololive, ia terlihat sangat menonjol. Tetapi apa yang membuat karirnya di musik terlihat mandek dan bahkan nggak berkembang? Nyanyi adalah hal dasar di Hololive setelah streaming. Setiap member mau tidak mau harus bernyanyi. Karena itu adalah dasar mereka menjadi virtual idol di Hololive. Walaupun Hololive mengaku mereka tuh sudah nggak fokus di idol, tetapi nyatanya treat yang mereka lakukan ya treatnya treat idol gitu. Mulai dari meet up, festival, merch, yang lain-lainnya itu kan per-idolan banget sebenarnya. Sehingga nyanyi adalah bagian terpenting di sana, terlepas talent mereka memiliki bakat atau tidak di bagian itu. Mereka dibutuhkan bernyanyi ketika event tahunan seperti Holofest yang diadakan setiap tahun. Walaupun banyak yang bilang nggak mesti nyanyi kok, tapi nyatanya kan mereka tetap harus nyanyi kan. Tetapi berbeda halnya jika mereka ingin berkarir sebagai seorang penyanyi. Mungkin menjadi seorang idol, kamu tuh nggak perlu banget jago dalam hal nyanyi. Kamu bisa menghibur aja, udah cukup. Tapi kalau ngomongin jadi penyanyi, sudah pasti harus bisa nyanyi dengan suara yang bagus. Terus apa konten yang bisa dilakukan jika fokus ingin menjadi seorang penyanyi di Hololive? Mereka bisa melakukan stream karaoke dan cover song, yang efeknya membuat para penggemar sadar terhadap bakatnya tersebut, dan mulai mendukungnya yang berujung kepada pembuatan original song ataupun album. Ketika sang talent berhasil menarik banyak penggemar berkat suaranya, maka Hololive selaku agensi yang menaungi talent tersebut akan melihat sang talent sebagai hal yang menyedihkan. Mereka akan membenchmark mulai dari seberapa besar super chat yang ia dapat, seberapa besar merch yang laku, dan jika kalkulasi angkanya cocok, maka Hololive besar kemungkinan akan mendukung talent tersebut dari sisi yang mereka bisa, seperti bekerja sama dengan label atau bahkan major debut hingga solo live. Karena sistem ini tidak hanya berlaku kepada penyanyi mereka saja. Member yang fokus idol seperti Miko dan Pecora juga mendapatkan treatment seperti ini. Terdengar simple, nyatanya enggak. Mari kita breakdown dikit. Para fans paham, cover song adalah konten bakar duit. Jika sang talent tidak ada bakat dalam mixing ataupun art pembuatan MV, maka biaya yang dibutuhkan akan sangat besar. Menurut Muna di 3 tahun yang lalu, pembuatan cover song membutuhkan biaya sekitar 3 kali UMR Jakarta. UMR Jakarta sekarang itu ya sekitar 5,3 juta. Ya kan udah tambah inflasi sekalian. Berarti biaya yang dibutuhkan untuk bikin satu full cover song lengkap dengan instrumen, mixing hingga MV itu membutuhkan biaya sekitar 16 juta. Dan itu hanya untuk cover song. Untuk meningkatkan relevansi terhadap penggemar sekaligus fan service. Sedangkan untuk original song dibutuhkan 7 kali UMR Jakarta, yang which is itu sekitar 37 juta. Nah, di sisi lain, gaji talent itu sendiri, seperti yang dikutip dari Muna, makasih Muna udah nge-spill banyak hal, adalah sekitar 1/3 dari harga PC yang ia beli 2 tahun yang lalu, yang seharga 83 juta. Yang mana sekitar 33%-nya kita ambil angkanya adalah 27 juta. Karena fanbase Muna dan Rizzo itu kemungkinan besar mirip, rasanya sangat bisa diasumsikan jika Rizzo memiliki angka gaji yang mirip. Dengan berasumsi Rizzo memiliki gaji sekitar 28 juta per bulan, membuat cover song dengan biaya 50% dari gaji tentunya sangat mahal, bukan? Itulah alasannya mengapa kita jarang sekali melihat member ID cover song. Ya, mahal. Tapi masa Hololive agensi sebesar itu gajinya pelit banget sih? Mari kita breakdown gajinya. Talent itu mendapatkan uang berdasarkan apa yang mereka kerjakan, seperti AdSense, Super Chat, penjualan merch, dan ini juga terbagi dua nih penjualan merch ya, presentasinya beda. Ada merch official release dan juga merch personal release. Merch official itu adalah merch ketika Hololive menggoreng IP mereka, seperti merch Arkilik, t-shirt, dan yang lain-lain. Itu presentasinya kecil. Mungkin kalian pernah dengar ya, Niji Sanji itu bagi revenue ke talentnya itu cuma 2%. Nah, kemungkinan besar Hololive melakukan hal yang sama, tetapi dengan presentasi yang lebih besar. Tapi nggak mungkin lebih dari 10% net revenue. Karena talent tidak ada kontribusi terkait dalam produksi ataupun ad-lib. Sehingga keuntungan sepenuhnya dikendalikan oleh pemegang IP ataupun pihak Hololive itu sendiri. Barang-barang kayak gini tuh contohnya seperti Plasi, Standy udah aku bilang tadi ya, Standy,
terus t-shirt dengan desain yang jelek. Biasa kan t-shirt yang jelek itu ya itu biasanya kan official release tuh desainnya jelek tuh biasanya. Beda banget desain sama personal release tuh, kayak kaosnya birthday sama kaosnya anniversary pasti beda banget desainnya. Sedangkan merch personal seperti birthday dan anniversary adalah merch dengan keuntungan terbesar di mana talent bisa mendapatkan lebih dari 50% keuntungan. Karena talent adalah pribadi yang menginvestasikan uangnya untuk produksi merch dan biasanya bersifat limited. Jadi mereka mendapatkan uang yang lebih besar di sini. Lalu dilanjut dengan endorsement konten, meet and greet konten, dan ditutup dengan konten dari Hololive itu sendiri seperti konten konser dan juga voice pack. Semua hal itu dikalkulasikan menjadi gaji mereka setiap bulannya. Lalu faktor penentu besar atau tidaknya gaji adalah, ya benar, fanbase atau penggemar mereka. Semakin besar fanbase-nya spending, maka semakin besarlah gaji yang didapat oleh sang talent. Lalu semakin besar pula lah talent mengekspand karirnya untuk melakukan target konten yang ia mau, untuk menservis penggemarnya. Jadi ini sifatnya mutualisme ya. Talent untung, penggemar juga untung dari sisi konten. Lalu kita kembali ke status Risu miskin. Kalau dari hipotesa yang sebelumnya aku bahas, sebenarnya enggak. Untuk orang dengan gaji 20 juta lebih di Indonesia, itu besar. Tapi memang gak cukup untuk bikin konten sebagai seorang VTuber. Aku gak akan bahas dia generasi sandwich ataupun yang lainnya, ataupun yang lebih privasi ya. Karena itu di luar kemampuan aku untuk ngebahasnya. Tetapi kita bisa hitung-hitung secara kasar, dengan gaji yang dia miliki, rasanya sulit untuk mengcover song yang membutuhkan biaya 50% dari gajinya. Apalagi original song. Sehingga hal ini membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang pada dasarnya ingin ia fokuskan. Apakah ini sepenuhnya salah Risu ataupun fanbase yang kurang support? Ya, belum tentu. Ada faktor lainnya, banyak. Seperti nilai adsense Indonesia yang lebih rendah jika dibandingkan Jepang ataupun global, serta kemampuan fans untuk membeli merchandise Hololive. Contohnya kayak mereka membeli merch anniversary ataupun birthday. Itu kalau lu nggak ekonomi menengah ke atas, pasti bakal menjelimet dengan pajak sebesar itu gitu. Belum lagi karena ada biaya masuk tambahan di luar yang kita tahu. Seperti pengalaman temanku yang beli paket anniversary Suisse yang kena biaya masuk 1 juta di luar biaya yang udah ia bayarkan di Hololive Shop. Jadi ya kalau dari Hololive sendiri nggak membiasakan kita untuk membeli merchandise mereka dengan mudah, ya gimana kita mau support talent dengan maksimal? Tidak dipilih perusahaan. Ya sejatinya perusahaan akan milih member yang secara potensial menarik untuk dikomersialisasi. Kita ngomongin sales di perusahaan mobil deh. Sales yang berhasil menjual mobil lebih banyak, itu pasti akan dipilih bosnya untuk tampil di acara event mobil dibanding mereka sales yang tidak terampil menjual mobil. Lebih disayang? Ya tentu. Tapi ini bukan soal sales mobil. Talent yang secara komersial lebih menjanjikan akan dipilih untuk mendapatkan kesempatan lebih besar dibandingkan talent yang berbakat, tetapi tidak menarik secara komersial. Dari mana bang taunya? Ya pastinya Hololive udah nge-benchmark dong. Fandom mana nih yang lebih besar? Super chat siapa nih yang lebih banyak? Dan merchandise siapa nih yang lebih laris? Jika mereka menggoreng dengan memberikan berbagai proyek kepada talent yang laku secara komersial, mereka tuh nggak perlu khawatir barangnya nggak laku. Karena udah ada fanbase yang siap buat membeli merch mereka tanpa diminta sekalipun. Atau bahkan tanpa adlibs. Itulah kenapa pada akhirnya kalian hanya akan melihat Kobo dan Muna jika di dunia musik dari Hololive Indonesia. Karena cuman mereka yang bisa dijual secara komersial oleh Hololive untuk sekarang ini. Mungkin saja di masa depan ya berubah, harapannya sih gitu. Dan ya bakat tuh bukan segalanya, tapi orang yang bisa menjual bakatnya lebih baik, nah itu yang paling penting. Apakah Hololive tuh salah kayak gini? Ya enggak, mereka perusahaan, mereka mau untung. Ya gimana caranya perusahaan supaya untung? Ya jual produk unggulan terus-menerus lah. Makanya gue sebagai host Xiaomi itu udah malas lihat IP Swiss itu jualan mulu gitu. Collab inilah, collab itulah, ada aja, digoreng terus. Tiap bulan pasti ada. Imlek dia ada, Valentine dia ada, kolaborasi ini dia ada, pokoknya ada aja. Bahkan dia sampai nggak ngerti baseball, tetap dia juga yang dijual. Saking Hololive tahu, kalau kita kasih proyek ke talent ini, merchandise-nya pasti laku gitu. Itu bahkan kalau kalian lihat akun Twitter Hololive sekarang ya, itu bukan akun Twitter agensi, itu warung, isinya merchandise semua. Gak ada agensi-agensinya, warung itu, merchandise terus. Terus gimana dong? Ya nggak ada pilihan lain selain mendukung Risu terus gitu. Maksa dia fokus ke musik tapi dianya juga nggak mampu, ya cuman bikin dia tertekan doang gitu. Pada akhirnya fans cuma bisa mendukung aja. Arah setir kapal tetap talent itu sendiri yang megang. Dia sendiri yang mau melangkah kemana. Tapi kan Risu bisa collab bang, supaya dia dilirik sama fans member lain. Iya benar, ini juga nggak salah. Ya salah satu cara biar kita relevan dengan fandom yang lain, memang bagusnya kolaborasi. Itu juga cukup sukses ya, seperti yang Kobo lakukan. Kayak dia kolaborasi dengan Marin, bahkan sampai dibikin lagu, dan di Kelly juga gitu. Tapi ya, itu cuman Kobo being Kobo gitu. Lu gak bisa maksa untuk Risu jadi Kobo.
sifatnya udah beda. Treatmentnya juga udah beda. Dan begitu banyak alasan mengapa Risu nggak akan pernah bisa menjadi seekor kobo. Aduh, kok ekor sih? Seorang kobo gitu. Sebanyak apapun dia collab sama talent lain, kalau dirasa fandom lain kurang menarik, ya nggak bakal dilirik juga gitu. Kalau aku boleh ngomong jahat, maaf ya Prisoners, membandingkan lebih menarik Kobo atau Risu, aku pasti akan rekomendasikan Kobo. Tapi kan itu masalah selera, Bang. Ya, tapi kan angka nggak bohong ya. Tapi kalau Risu mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyanyi, pasti dia udah bisa ngalahin Suise. Kan suara Risu lebih bagus daripada Suise. Gue juga ngakuin, suara Suise itu mungkin nggak seteknikal Risu. Tapi apakah bakat aja cukup? Di Hololive juga ada Iris kok. Suara dia lebih bagus daripada Kylie. Dan dapat kesempatan di musik pula. Apakah karir Iris sebagus Kylie? Kan enggak. Kalau mau banding-bandingin lagi, Risu juga masih kalah tekniknya kalau lu bandingin dia ke Nerissa ataupun ERB. Karena pada dasarnya kan bakat itu cuma modal awal. Selanjutnya ya bagaimana kamu bisa mengolah bakatmu supaya orang lain tertarik denganmu dan supaya orang lain tertarik untuk mendengarmu. Dan itu yang mungkin Risu belum mendapatkan titik kliknya. Tapi ya nggak masalah, semua orang berproses. Kalau sekarang belum, ya mungkin nanti. Pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Risu guys. Jangan terlalu banyak ngatur lah. Biarlah dia mau kemana gitu. Nah kan dia juga hasilnya cuma menambah dia stres, kasihan juga. Doakan aja dia sehat terus, dukung dia selagi bisa. Kalau emang pada waktunya dia bersinar, dia pastinya bakal bersinar. Itu aja pendapat aku soal status Risu. Kalau ada yang mau nambahin atau koreksi, silakan di kolom komen. Thank you semua.